Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam persekutuan virtual malam ini. Bersama kita akan mengkidungkan pujian bagi Tuhan, mendengarkan firman-Nya melalui pelayan-Nya, dan bertekun di dalam doa. Kiranya semua yang dilakukan akan menyegarkan kembali hati dan pikiran untuk kembali berkarya di hari esok. Memasuki persekutuan, mari berdoa secara pribadi untuk mempersiapkan hati pikiran kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan mengkidungkan pujian, memuliakan namanya yang agung dan besar dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 16, Ya Halik Semesta. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Maha Kudus, segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas semua berkat, kasih karunia yang senantiasa Engkau curahkan pada kami jemaat-Mu GPIB Pancoran Rahmat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah himpun kami anak-anak-Mu untuk bersekutu, beribadah, dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah keluarga gabungan melalui media virtual malam ini. Kami juga hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati dan urapi Bapak Penatua Penny Denisa yang hendak menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan semuanya boleh jadi seturut kehendak-Mu. Tuhan yang Maha Baik, kami mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 57, Yesus lihat umat-Mu.
yang dikasihi Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu, jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai dengan 10. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai dengan 10. Kalau kita sudah menemukannya, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, Tuhan, Bapa dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa kami. Di saat yang bahagia ini, kami anak-anak-Mu dalam persekutuan, ibadah keluarga gabungan, pada malam ini, kami mau datang pada Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami, lalu Tuhan penuhi kami semua dengan roh akal budi kebijaksanaan, agar kami boleh membaca dengan baik, merenungkan dengan baik akan firman-Mu pada kesempatan yang bahagia ini Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan kuatkan kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh membacanya dengan baik. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berkati hamba, kuatkan hamba, kuasai hamba dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, inilah anak-anak-Mu, kami sudah bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dipersilakan berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Kristus, tema yang berkaitan dengan bacaan kita hari ini adalah pergilah dan tolong mereka. Banyak jemaat gereja berharap bahwa para pelayan dan pemimpin gereja Tuhan
ialah adanya sikap yang saling menopang dan membangun persekutuan yang baik. Yang diinginkan dalam jemaat yaitu satu persekutuan yang saling menopang dalam pelayanan. Namun dalam jemaat acap kali perselisihan antara sesama orang percaya dan para pelayan menjadi hambatan dalam keutuhan persekutuan. Pada Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan 10, kita temui Lukas hanya menulis nama Paulus dan Silas. Sedangkan Barnabas, sahabat Paulus itu tidak disebut lagi dalam perjalanan pelayanan bersama. Memang dalam perjalanan pelayanan terjadi perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Perselisihan yang terjadi antara Paulus dan Barnabas di Antiokhia adalah karena masing-masing saling mempertahankan prinsipnya. Hal itu dapat dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai dengan 41. Akhirnya, untuk menemani perjalanannya, Paulus memilih Silas. Mereka berdua pergi dari kota ke kota menyampaikan keputusan sidang para rasul dan penatua-penatua di Yerusalem, serta mengunjungi kota-kota di Asia Kecil untuk meneguhkan iman, bahkan mereka berjalan tetap dalam tuntunan Roh Kudus untuk memberitakan Injil sampai ke Makedonia. Apa sebenarnya yang membuat gereja menjalankan misinya? Pertama, gereja menjalankan misi sebagai kebiasaan atau tradisi. Misi yang hanya dijalankan karena tradisi umumnya merupakan misi tanpa gairah atau misi seadanya. Kedua, ada gereja yang menjalankan misi karena melihat adanya kesempatan. Walaupun kelihatannya misi jenis kedua ini lebih baik dibandingkan misi jenis pertama, tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah misi ini tetap dijalankan apabila menghadapi hambatan? Yang ketiga, misi yang benar adalah misi yang dijalankan berlandaskan kesadaran dan kehendak Allah. Pembacaan malam hari ini menceritakan tentang perjalanan pelayanan Paulus dan teman-temannya. Walaupun Roh Kudus menyertai perjalanan Paulus, namun perkataan Paulus, Roh Kudus mencegah pada ayatnya yang ke-6, dan Roh Yesus tidak mengizinkan, itu ada pada ayat yang ke-7, menunjukkan bahwa Allah memilih kehendak dalam hal misi yang harus dijalankan oleh gereja, orang Kristen maksudnya. Walaupun Tuhan telah memberikan tugas dan mandat memberitakan Injil, tetapi tidak serta-merta pergi sekendak hati karena mereka mau melangkah. Tuhan menentukan pintu mana yang dibuka dan pintu mana yang terbuka. Contohnya, Paulus dan teman-temannya dicegah untuk memberitakan Injil ke Asia. Mungkin disebabkan karena saat itu orang-orang di sana belum siap menerima Injil, atau ada pertimbangan yang lain daripada Tuhan. Jadi menurut Tuhan, saatnya belum tepat. Mereka hendak pergi ke Bitinia, tetapi tidak diizinkan oleh Roh Yesus. Artinya Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Itu ada pada ayat 7. Saat itu Roh Kudus mencegah mereka melalui suara hati dan pikiran mereka. Setelah berdiskusi, mereka dapat menyimpulkan ternyata isi pesannya sama dan juga berasal dari roh yang sama. Pimpinan Roh Kudus ini hendak membuat mereka berhasil dalam tugas memberitakan Injil. Sebab mereka dilarang memberitakan ke satu tempat, tetapi mereka diarahkan ke tempat lain yang lebih membutuhkan. Panggilan Paulus secara khusus ke Makedonia, khususnya di ibu kota Filipi, yang penduduknya kebanyakan orang Roma pada ayat 21, diperoleh
melalui penglihatan pada ayat yang ke-9. Paulus memperoleh banyak penglihatan, terkadang untuk penguatan atau untuk menuntunnya dalam melakukan pekerjaan. Dalam cerita ini, penglihatan yang itu berwujud seseorang muncul di hadapannya untuk mengatakan kepadanya bahwa Kristus ingin supaya ia pergi ke Makedonia. Yang terlebih, Paulus adalah seorang Makedonia yang memanggil dia dan mengirim berita yang biasanya SOS, artinya selamatkanlah kami. Keyakinan akan kehendak Allah dalam misi tidak berarti bahwa misi akan lancar dan tidak menemui kehambatan. Akhirnya, hambatan bukanlah tanda bahwa misi harus berhenti. Paulus mendapatkan sambutan hangat, tetapi mereka juga mendapatkan tantangan dari kelompok oposisi. Oleh karena itu, seperti halnya Paulus, jika Tuhan hendak mengizinkan kita melakukan apa yang terbaik, tapi beberapa sumber yang sering kali Paulus menerima penglihatan dalam berbagai bentuk. Dan Paulus menganggap bahwa itu adalah malaikat Allah yang mewujudkan misalnya menjadi orang Makedonia atau wujud yang lainnya. Pertanyaannya adalah, jika demikian, mengapa bukan malaikat saja yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil? Jemaat yang dikasihi Kristus, kita harus memahami bahwa malaikat itu tidak boleh memberitakan Injil sendiri kepada orang-orang Makedonia, tetapi harus membawa Paulus kepada mereka. Ia juga tidak menggunakan kuasanya sebagai seorang malaikat untuk memerintah Paulus pergi, tetapi menggunakan wujud seorang Makedonia yang mengundangnya supaya datang. Penglihatan ini dialami sendiri oleh Paulus, bukan bersama teman-temannya, tetapi saat Paulus menyampaikan penglihatannya tersebut, teman-temannya percaya bahwa penglihatan itu datang dari Tuhan, sehingga mereka segera merespon untuk berangkat. Saat Tuhan berkata untuk pergi, berarti semua sudah siap. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Para pelayan harus berangkat dengan penuh sukacita dan keberanian dalam bekerja ketika mereka merasakan bahwa Kristus memanggil mereka, bukan hanya untuk memberitakan Injil, melainkan untuk memberitakannya pada saat tertentu, di tempat tertentu, dan kepada orang-orang tertentu. Paulus dan teman-temannya tidak taat kepada penglihatan yang dari surga itu, tetapi ia mengikuti tuntunan ilahi ini dengan lebih bersukacita dan lebih puas lagi daripada bila menuruti rencana atau dorongan hatinya sendiri. Dari renungan kita malam ini, kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Apa yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Ada orang-orang Kristen yang mempunyai cara hidup ekstrim, atau istilahnya ngeroh. Artinya mereka selalu harus mendapat tuntunan Tuhan secara spesifik. Mereka tidak yakin bahwa mereka telah memiliki pikiran Kristus. Mereka sebenarnya tidak perlu meminta tuntunan spesifik. Mau kemana, beli mobil, atau mau kerja apa, apapun pelayanan yang ada. Hal ini cukup diputuskan dengan pikiran Kristus yang telah ada di dalam mereka. Asal mereka dapat memahami dan dapat membedakan pikiran-pikiran daging dan setan, maka sisanya adalah pikiran Kristus. Sebaliknya, ada orang-orang Kristen yang tidak terbuka dengan tuntunan Tuhan secara spesifik. Mereka cenderung hanya menggunakan pikiran Kristus yang telah ada dalam mereka. Paulus di dalam kisah di atas adalah contoh yang ideal bagaimana seharusnya cara berjalan dalam tuntunan Tuhan. Paulus secara alamiah berkeliling dari kota ke kota tanpa meminta tuntunan spesifik daripada Tuhan. Mengapa? Sebab mereka percaya bahwa misi yang mereka jalankan
yaitu menyampaikan keputusan para rasul dan penatua-penatua di Yerusalem adalah pikiran Kristus. Itu dapat dilihat pada Kisah Rasul pasal 16 ayat 4 dan 5. Jadi mereka percaya bahwa keputusan mereka itu untuk memasuki sebuah kota adalah keputusan Kristus. Namun di dalam perjalanan selanjutnya Paulus bersama rombongannya diintervensi oleh Roh Yesus. Roh Yesus melarang mereka memberitakan Injil di Asia dan mengarahkan mereka ke Makedonia. Di sini Roh Yesus memberikan tuntunan yang spesifik. Nah, inilah namanya breaking news, seperti kalau di televisi. Seperti Paulus, breaking news itu tidak perlu dicari, sebab hal itu adalah sepenuhnya inisiatif Allah. Breaking news itu juga tidak selalu diberikan, tapi hanya sewaktu-waktu. Jadi, kita perlu mencontohkan cara hidup Paulus. Kita cukup percaya bahwa pikiran Kristus telah menyatu dengan pikiran kita. Kita cukup berjalan dengan tuntunan pikiran Kristus yang sehari-hari. Bila ada breaking news, maka itu adalah tanggung jawab Allah dan tidak terbuka untuk menerimanya. Dan kita terbuka untuk menerimanya. Bagaimana jika kita sedang dalam perjalanan tiba-tiba lalu lintas diberhentikan oleh polisi? Atau kita disuruh mengambil jalur lain? Bagaimana perasaan kita saat itu? Jengkel, marah, atau kesal bukan? Lalu bagaimana jika Tuhan sendiri yang menutup jalan yang sedang kita tempuh? Mungkin ada di antara kita yang sudah memiliki cita-cita dan impian yang besar, dan tiba-tiba Tuhan sepertinya melakukan sesuatu yang menghambat kita mencapai impian kita tersebut. Paulus pernah mengalami hal tersebut. Paulus yang adalah salah satu rasul terbesar, serta iman yang dalam pelayanannya tidak perlu diragukan lagi, sempat mengalami penundaan dari Tuhan, seperti yang telah kita baca dalam pembacaan kita malam ini. Apa yang dilakukan Paulus? Paulus tetap taat kepada suara Tuhan dan segera beralih ke arah lain dan mulai mengunjungi kota-kota lain seperti perintah Tuhan untuk mengabarkan Injil. Apa yang terjadi? Sampai akhirnya barulah Paulus sadar bahwa sebenarnya Tuhan telah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada orang Makedonia. Itu dapat kita lihat pada ayat yang 10. Apa yang Paulus alami tentu sangat mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah memiliki rencana untuk melayani Tuhan dengan ini dan itu, tetapi dalam perjalanannya ternyata Tuhan melakukan sesuatu yang membuat kita terpaksa menyimpang dari rencana awal. Mungkin kita pun berargumen, Tuhan, aku kan mau melayanimu. Aku kan sudah memiliki motivasi yang besar. Aku kan tidak melakukan hal yang salah atau hal-hal yang berdosa. Lalu kenapa Tuhan menghambat rencana aku? Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam kisah Paulus ternyata Tuhan ingin Paulus mengabarkan Injil bukan hanya di daerah Asia dan sekitarnya, tetapi Tuhan ingin agar Paulus menyeberangi laut dan pergi mengabarkan Injil di Makedonia. Ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi Paulus. Tuhan ingin Paulus pergi mengabarkan Injil di daerah Eropa. Jika kalau kita lihat dalam peta saat ini, daerah Makedonia masuk ke wilayah Eropa. Dan memang sejak saat itu Injil menyebar sangat pesat hingga ke kota Roma yang adalah ibu kota Romawi pada saat itu. Demikian juga sikap yang harusnya kita miliki ketika sepertinya Tuhan menghambat apa yang kita rencanakan. Bukankah kita seharusnya sadar bahwa apa yang Tuhan rencanakan itu pasti adalah terbaik dalam hidup kita? Bukankah seringkali pemikiran kita yang sempit dan picik yang membuat kita tidak dapat mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita?
Mari kita sama-sama introspeksi diri kita masing-masing ketika keadaan sepertinya tidak berjalan sesuai dengan rencana, ketika kita sudah melakukan yang terbaik dan semaksimal kita, namun Tuhan sepertinya sudah menghambat kita. Mungkin ada rencana Tuhan yang lain dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mau taat dan berserah kepada Tuhan, rencana Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, memberi pertolongan bagi orang yang berseru minta tolong kepada kita, mengandung panggilan jiwa dan dorongan yang kuat akan tanggung jawab. Jika kita tidak memberi jawab, berdiam diri saja, apakah hati kita akan tenang dalam damai sejahtera? Apalagi panggilan itu adalah panggilan Allah bagi kita, berita yang sangat penting, tidak boleh diabaikan. Apalagi menunda-nunda menanti panggilan Tuhan. Keterlambatan atau kelambanan memberitakan Injil membuat dampak yang sangat fatal, sebab menyangkut jiwa banyak orang. Hendaknya kita punya kehausan untuk memberitakannya. Beritakan Injil dengan penuh keyakinan, rela hati, dan penuh sukacita. Dan tentunya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Melalui kisah keseharian Paulus, Silas, Timotius, dan Lukas dalam tugas pelayanan menjadi sebuah tanda bagi kita bahwa banyak tugas pelayanan kita butuh teman dan kebersamaan. Keberhasilan bukan dalam perjuangan pribadi seorang dengan berkata, saya sukses dalam pelayanan tanpa pernah diskusi dan berkomunikasi dengan orang lain. Ingat bahwa yang kita beritakan bukan diri kita sendiri. Yang kita kejar bukan keuntungan untuk diri sendiri, tetapi menggenapi tugas panggilan dari Tuhan yang mengutus kita. Tuhan memberkati. Amin. Untuk merespons firman Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 425 ayat 1 dan 3. Saudara, Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan memasuki doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa kami. Kami anak-anak-Mu dalam persekutuan, ibadah, keluarga, gabungan,
Jemaat Pancoran Rahmat. Pada kesempatan yang bahagia ini Tuhan, kami datang tersungkur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Pada kesempatan yang bahagia ini Tuhan sudah boleh mengumpulkan kami, menghimpun kami untuk bersama-sama. Terutama Bapa dalam surga, bahwa dalam pertemuan ini kami sudah diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kiranya firman yang sudah disampaikan itu boleh menjadi bagian daripada kehidupan kita untuk menjalani kehidupan pergumulan apa yang sudah ditunjukkan oleh Paulus dan rekan-rekannya. Kami percaya Tuhan bahwa pada kesempatan yang bahagia ini Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu menghampiri kami, Engkau selalu memberikan kami berkat, terutama berkat kesehatan. Tuhan, dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini, kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami, hingga kami selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan, terutama berkat kesehatan. Bapa dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih sayang Tuhan mau selalu menyertai kami. Kami mendoakan keluarga demi keluarga, agar segala sesuatu yang kami lakukan di dalam keluarga kami masing-masing hanya untuk memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu. Kiranya Engkau jangan meninggalkan kami, tetapi Engkau sertai kami, agar kami yang lagi sekolah, Tuhan memimpin kami. Tuhan memberikan roh kecerdasan bagi kami. Kami yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan akan menyertai kami. Engkau berkati kami. Engkau akan memberikan kami kesempatan untuk bekerja. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada saat yang bahagia ini. Kami jemaat-Mu datang tersungkur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mau menyampaikan pergumulan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mau selalu menyertai kami dalam pergumulan kami. Terutama GPIB Pancoran Rahmat dalam pergumulannya. Kami tahu dan kami yakin Tuhan tahu pergumulan yang kami hadapi. Terutama dalam memperoleh tempat ibadah yang pasti berada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati kami untuk pengurusan segala sesuatu yang punya hubungan dengan ibadah, tempat ibadah yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, di mana saat ini kami beserta jemaat yang ada lewat virtual, kami boleh bersama-sama dan menyampaikan pergumulan kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan jaga kami, bantu kami Tuhan dalam pengurusan izin prinsip. Biarlah semuanya boleh jadi hanya dalam kuasa Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami mau mendoakan jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami percaya bahwa semua orang yang sakit, semua tubuh orang-orang yang ada ini adalah ciptaan. Dan kami yakin bahwa Tuhan tahu bagian-bagian tubuhnya, terutama yang sakit. Kami mohon dalam nama Yesus, Engkau mau jamah mereka, lalu Engkau mau sembuhkan mereka. Berkati mereka dengan berkat kesehatan. Tuhan, Bapa dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami serahkan ini, karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sudah memimpin kami dalam pelayanan pada hari ini. Engkau sudah menyertai Diaken Ibu Romani Sihite dalam melakukan pelayanan sebagai liturgos. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai dia dan keluarganya. Kami yakin bahwa Engkau menyertai kami semua yang sama-sama aktif untuk bersama-sama mengadakan pertemuan virtual ini. Baik
yang pemandu lagu, pemain musik, baik teman-teman multimedia, kami yakin sungguh Tuhan, semua ini boleh jadi karena Tuhan berkati kami. Untuk itu, kami mohon Engkau sertai kami, terutama dalam talenta-talenta kami, agar kami akan tetap setia untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus. Kami serahkan ini karena kami yakin Engkau selalu menyertai kami. Dan kami yakin sungguh bahwa kalau Engkau tidak bersama-sama dengan kami akan kehilangan arah. Untuk itu Tuhan tolong kami dan berkati kami. Bapa dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus. Inilah kami anak-anak-Mu dalam doa pergumulan kami. Kiranya Engkau mau miring telinga kasih-Mu, Engkau mau dengarkan, dan Engkau mau sempurnakan. Inilah kami anak-anak-Mu. Doa yang kami bawa ini, kiranya boleh jadi hanya dalam nama Yesus, anak-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan 16, ayat 16b sampai 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan untuk menunjang karya pelayanannya melalui jemaat ini. Tuhan memberkati persembahan kita. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami datang menghadap hadirat-Mu, membawa persembahan syukur kami ya Tuhan. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan,
Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan rela hati, dan urapi majelis umat agar mengelola dan menggunakan persembahan ini sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Kristus, setelah mendengar firman Tuhan, kita diajarkan untuk bertumbuh dan berbuah dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan dan saudara seiman. Kita saling mengasihi dan saling menopang satu dengan yang lain, berupaya meneguhkan dan menguatkan guna mendukung panggilan dan pengutusan. Pergi ke segala tempat untuk bersaksi tentang jalan Tuhan. Mari kita berdiri dan menyanyikan pujian Gita Bakti 115 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.